Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Akmal, hadirin hamba-hamba Allah sidang maulid yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang barokah ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma. Belakangan ini saya sering mendapat pertanyaan dari saudara-saudara saya, kenapa umat Islam Indonesia sampai hari ini masih terus mengadakan peringatan-peringatan? Kurang apa sekelompok orang menyampaikan argumen bahwa peringatan itu tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya? Kurang apa mereka berteriak-teriak bahwa peringatan itu bid'ah statusnya? Tapi kok umat Islam Indonesia, khususnya warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih terus saja mengadakan peringatan-peringatan. Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan, 1 Muharram peringatan. Hampir semua hari yang bersejarah di dalam Islam selalu saja kita mengadakan peringatan. Bahkan hari-hari kebangsaan kita umat Islam adalah kelompok masyarakat yang paling semangat mengadakan peringatan. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober peringatan, 10 November peringatan, bahkan 25 Desember juga. Nah, itu nggak boleh, bukan kita urusannya. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada peringatan. Itu kalau kita buka rokok ada tulisannya di luar, peringatan merokok membunuhmu. Cuman yang mengherankan, tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT ngisepin rokok, matiin rokok, rokoknya sudah pada mati, RT-nya orang mati-mati. Makanya sampai sekarang Nahdlatul Ulama, gudangnya para ulama, tidak mengharamkan rokok. Sampai hari ini Majelis Ulama sebagai pusat kumpulnya para ulama juga tidak mengharamkan rokok.
Yang mengharamkan rokok saudara-saudara kita Muhammadiyah, ISIS, HTI, Wahabi. Lain masalah, itu soal perbedaan pendapat kecil. Jangan dipersoalkan. Prinsipnya apa? Yang suka rokok silakan terus ngisep rokok. Yang tidak doyan rokok ndak usah makan rokok. Faktanya apa? Nyatanya saudara kita, meskipun fatwanya Muhammadiyah mengharamkan rokok, mantan ketua umumnya Din Samsudin. Jangan ribut kita. Betul apa tidak? Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa kita mengadakan peringatan-peringatan? Karena kita masih punya ingatan. Jadi yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Oleh karena itu kalau malam ini di Al-Akmal ada peringatan, berarti yang datang di tempat ini kiainya, habibnya, ustadznya, jamaahnya, bansernya, rakyatnya, termasuk ibu-ibunya yang ngobrol terus dari tadi, itu masih punya ingatan. Dan karena itu pula kalau besok ada orang yang mengharam-haramkan peringatan, membid'ahkan peringatan, tidak usah kita marah, tidak usah tersinggung, harap maklum mungkin orang itu sudah hilang. Sudah hilang? Jelas apa jelas? Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita cinta Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab Nabi pernah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ana telung perkara sapa wong kang anduweni telung perkara iku ing dalam awake dhewe, mengko wong iku bakal ngrasake legine iman. Ngerti apa orang ya? Paham apa ora? Nah itu ngomong ora. Ayat tilu perkara sisa jelema ngabogaan tilu perkara iya dina dirina, maka eta jelema pasti bakal ngarasakeun amisna iman. Ngerti teu? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton asamilan dan hiburan. Kalau saya bertanya dengan ibu-ibu yang berada di Pondok Cabe atau Ciputat, manakah yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka sepakat menjawab bahwa yang paling baik adalah membaca Quran lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka sering berbisik satu dengan yang lain, mengatakan dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Mereka mengatakan perasaan gurihan ngomongin orangnya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya mereka untuk menjawab dengan tegas, manakah yang lebih laris di pengajian? Ibu-ibu yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka tidak menjawab walaupun satu kata, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris dibandingkan dengan baca Al-Quran. Mengapa? Sebab ibu-ibu yang berada di Pondok Cabe, kalau mereka suruh baca Quran, tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, mana idghamnya, mana ikhfa'nya, mana iqlabnya, mad qasar waqaf dan ibtida'nya. Tetapi kalau mereka suruh ngomongin orang, mereka lancar semua, fasih semua, bisa murotal, nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau ibu-ibu di sini mah insya Allah tidak sama, lebih parah. Kenapa membaca Al-Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Karena belum manis iman. Lantas bagaimana jalan keluarnya supaya kita merasakan manisnya iman? Nabi mengatakan, yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang kita cinta istri, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA. Allah tidak melarang kita cinta suami, mungkin hasil jebakan tetangga dan hansipnya. Allah tidak melarang kita cinta harta benda. Allah tidak melarang kita cinta jabatan. Allah tidak melarang kita cinta kedudukan. Yang tidak dibenarkan oleh Allah, kalau cinta istri, cinta suami, cinta harta, cinta jabatan dan kedudukan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah tidak melarang?
Karena memang Allah telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Izinkan saya bertanya pada ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta apa tidak? Di hati ibu ada rasa cinta? Lembek sekali. Di hati bapak ada rasa cinta? Lebih kuat bapak, insya Allah nambah bini, insya Allah. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah? Man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Sapa wonge kang wis den buka kanggo iku wong lawang zikir marang Gusti Allah, mongko teman-teman wis kabuka kabeh iku wong lawang tresno marang Gusti. Taunya Allah doang. Saha jelemana anu geus dibukakeun ke Allah dina hatena cinta zikir ka Gusti Allah, maka eta teman-teman geus dibuka pikeun eta jelema naon panto cinta ka Gusti Allah. Siapa yang senang zikir kepada Allah, siapa yang suka zikir kepada Allah, siapa yang cinta zikir kepada Allah, siapa yang zikir kepada Allah, rajin zikir pada Allah, maka terbuka untuknya pintu untuk mencintai Allah. Alhamdulillah malam ini Kampung Raden apa Jati Raden ya? Alhamdulillah malam ini Kampung Raden ada majelis zikir. Alhamdulillah. Belum lama ini saya lihat di Ciledug ada spanduk gede banget, larangan berzikir. Gede banget. Larangan berzikir. Itu di Kelurahan Larangan namanya. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Sebab malam ini kata Nabi, innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala halummu ila hajatikum fayahfunahum bi ajnihatihim. Allah punya satpol PP dari kalangan malaikat, Allah punya banser dari kalangan malaikat, Allah punya polisi dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Apa kerja mereka? Yaltamisuna majalisa dzikri, mencari-cari majelis zikir. Di tempat ini yang datang tidak puluhan ribu orang, tapi malaikat-malaikat Allah yang kumpul di sini bukan cuma puluhan ribu, bukan cuma ratusan ribu, bisa jadi jutaan malaikat turun pada malam hari ini. Untuk apa? Saat orang yang beriman ada yang membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang zikiran, malaikat ikut zikiran. Ketika ada yang baca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan ketika ada orang yang membaca doa, insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa kita semua. Allahumma. Tahukah kita malam ini malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa ngomong marinyo ngajawirang-wirang kutak takak nama Gusti bakal dinakan kabeh apa ada kowe aja beti-beti sing dinakan kabeh karo kowe engko aja beti-beti. Ngerti apa ora? Sok prak nyarita anjeun di dia ngomong di harapan aing hayang naon sia ka ku aing bajakeun kalau bakal dibegeun ku mana sia nu ka hayang anjeun. Tong era-era sia di dia. Ngerti? Riweuh aing mah. Silakan kalian bicara di hadapan kami, ingin apa nanti kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Semua yang punya urusan di tempat ini insya Allah akan sukses. Kenapa? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Allahumma. Lain sama tim sukses caleg, ari caleg mah kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Sebab waktu sedang butuh, Masya Allah luar biasa. Maulid ngasih sambutan, Isra Mi'raj ngasih sumbangan, ada orang hajat dia kondangan, orang meriang ngasih bantuan, orang mati ikut nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi wakil rakyat, boro-boro ngasih sumbangan diundang maulid gitu, nongol-nongol, tuh muncul-muncul. Makanya kita doain malam ini tokoh masyarakat, wakil rakyat yang datang di tempat ini mudah-mudahan panjang umurnya. Sebaliknya mereka yang datang cuma musim kampanye doang, mudah-mudahan pada cepat mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad.
Rasul pernah mengatakan, idza marartum biryadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Tempat ini oleh Rasulullah dinamakan dengan raudhah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Tidak. Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang beriman berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, bersalawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah, membicarakan agama Allah, di mana saja tempatnya, di Madinahkah dia, di Mekahkah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di kampung Raden ini adalah raudhah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Tahukah kita, ini walaupun kelihatannya sampah bekas makanan bocah-bocah, tapi karena berada di majelis zikir, dia berubah menjadi bunga surga. Mungkin di antara kita ada ibu-ibu yang hadir umurnya di atas 60 tahun, ada yang di atas 60 tahun, kelihatannya dia seperti orang tua, tapi sebenarnya dia adalah nenek-nenek. Tapi tahukah kita, karena berada di majelis zikir, beliau tidak lagi disebut sang nenek, tapi bidadari sor. Walaupun ini raudhahnya Dewan Pimpinan Cabang, sebab Dewan Pimpinan pusatnya ada di Madinah. Meskipun ini cuma Dewan Pimpinan Cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya kuning mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga, amin. Dah malam ini yang amin udah banyak ini. Karena ini adalah taman surga, anak-anak kecil walaupun kelaparan, celam-celam mereka betah, remajanya betah, orang tuanya betah, kakek neneknya betah. Yang tidak betah di majelis zikir hanya syekh. Kenapa saudara-saudara? Sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang membaca Al-Quran akan kebakaran, kalau ada orang yang berzikir akan kepanasan, ada orang yang baca selawat dia akan kelojotan, begitu orang berdoa cabut pergi entah kemana jalan. Makanya kalau besok selesai sholat berjamaah di masjid kita, imamnya ngajak zikir berjamaah, imamnya ngajak doa berjamaah, ada jamaah yang minggat duluan, berarti jamaah itu sudah kesurupan. Tapi kalau kiai lagi ceramah ada yang nyender-nyender di tembok masjid ngantuk-ngantuk, berarti orang itu sudah kerasukan. Dan kalau ada ibu-ibu yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan ini di Indonesia muncul sekelompok orang yang menyalah-nyalahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyalahkan amaliyah guru-guru kita di masjid kita selama ini. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua amal kita dianggap bid'ah. Kita tidak usah marah, kudu sableng sabar. Kita tidak usah marah saudara-saudara, sebab umat Islam sudah biasa beda pendapat, lain pendapatan, betul? Sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama apa? Saling menyayangi, saling tai lagi. Yang kedua saling menghargai, saling menghor. Tapi kalau terus-terusan umat Islam Indonesia disalah-salahkan,
Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kompaklah umat Islam, kompaklah antara santrinya, remajanya, bansernya, kiainya, aparatnya untuk menghalau orang-orang yang tidak cinta dengan kedamaian seperti ini, yang tidak menghargai perbedaan pendapat di antara kita. Kompaklah seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya oleh Allah. Belum dikerjakan, setan datang. Ya bilang, bro, manggil Nabi Mas Bro. Padahal seharusnya kalau manggil seorang Nabi itu minimal Sayyidina, tapi setan kan anti Sayyidina. Setan anti. Dia bilang, bro, apa set? Saya dengar katanya kamu disuruh nyembelih anak kamu ya? Betul. Siapa yang nyuruh? Allah. Kapan nyuruhnya? Semalam. Di mana? Dalam mimpi. Bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang datang dalam mimpi kamu supaya kamu nyembelih anak kamu tuh setan. Padahal dia sendiri. Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal bos. Ini goblok nemen kowe gagal ya. Setan nyari Ismail. Apa mang? Kamu udah dengar mau dipotong sama bapak kamu? Sudah dengar. Lu mamang tahu dari mana? Dari YouTube. Emang setan ngajinya lewat YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan belajar agamanya bukan dari ajengan tapi dari postingan. Ismail tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun bajunya kayak daster, kepalanya mirip ban skuter, pasti setan. Dia ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal maning bos. Asem kue gagal maning ya. Mail tuh bocah cilik. Iya bos, Mail tak bocah cilik tapi tangannya macicil, matanya mendelik. Yang beda serampang patu ping pitu ngasih bengkek gegeri nyongki orang ngerosak kena sampean lah. Ini ngerti apa orang ya? Orang paham ini. Setan mencari ibunya Ismail, Siti Hajar. Positi. Ada positi. Apatan? Apa kamu sudah dengar suami kamu akan sembelih anak kamu Ismail? Sudah dengar. Ingat positi, waktu anakmu masih bayi cidit pindah ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa JPS, tanpa OKOC. Sekarang anakmu sedang lucu-lucunya, mestinya dia datang bawa oleh-oleh. Ini malah mau disembelih. Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo. Tapi karena setan terus-terusan mengganggu dan menggoda, Siti Hajar kehilangan kesabaran, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Kok mungkin banyak setannya di sini? Gagalnya setan merusak keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim.
Selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari aliran setan karena Ismail sebagai remaja Masjid Al-Akmalnya. Karena Siti Hajar sebagai ketua Majelis Taklim Al-Akmalnya. Karena Ibrahim ketua DKM-nya dan ustadznya kompak dan serempak, tidak memberikan kesempatan ustadz setan memberikan pengajian mingguan, apalagi khutbah Jumatnya. Makanya kalau besok muncul ustadz yang seenaknya menyalah-nyalahkan umat Islam Indonesia, dia mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid Isra Mi'raj bid'ah, tidak usah tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, langsung ambil batu. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi. Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari kampung Raden. Acara apakah? Peringatan Maulid Nabi ya Allah. Siapa yang datangkan? Masya Allah ya Allah, para habaibnya, para kiainya, para ulama, aparatnya semua datang, pemuda dan pemudi datang, ibu-ibu berderet semuanya datang. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di kampung Raden semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wala wallahu akbar. Kok ada yang tidak bunyi ya Kat? Ya mungkin kurang dengar. Coba diulangi Kat. Subhanallah. Wala quwwata illa. Oh sebetulnya semua sudah berbunyi ya Kat? Sudah, cuman karena mobil aja berisik bener. Apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di kampung Raden di Masjid Al-Akmal minta diampuni semua dosa-dosanya. Beritahu Kat, aku tidak akan mengampuni orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, mereka minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu semuanya minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang kampung Raden ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak ada potongan masuk surga? Belago jawab sendiri. Jadi cara duduknya ibu-ibu. Ada yang duduknya selonjor. Ada yang nyender di tembok masjid. Miring kanan, miring kiri. Bahkan di belakang kami lihat kalau ada yang sibuk masuk-masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris sejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, sungguh mereka semua sudah kuampuni dosa-dosanya. Allahumma iya, ada malaikat yang interupsi. Boleh nanya ya Allah, apa kan? Kan tidak semua orang yang datang di tempat itu membaca kitab sucimu. Tidak semua orang yang datang di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Tidak semua mereka bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Dan tidak semuanya mendengarkan pengajian tentang agamamu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kami melihat dari awal acara ada sekurang-kurangnya 2 orang yang kerjanya cuma ngincer saja tukang kamera. Itu bagaimana nasibnya ya Allah? Allah berfirman,
humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikatku, orang-orang yang duduk di tempat itu adalah orang-orang soleh. Siapapun bergabung dengan mereka, termasuk yang berdiri lagi moto sebelah kiri kiai, itu tidak akan pernah merugi. Termasuk orang yang ketiduran, tidak akan merugi, karena dosa mereka semua sudah kuampuni. Alhamdulillah. Begitu indahnya majlis ini, duduknya doang ngebersihin dosa. Acara indah seperti ini, ada yang bilang bid, ada yang bilang bid, dan cok. Hamba Allah yang dimuliakan. Begitu indahnya zikir, tetapi terkadang batin kita berbisik seolah-olah zikir tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Padahal para nabi, para wali dan orang-orang soleh terdahulu sampai hari ini, ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, dengan godaan, ujian dan cobaan, mereka senantiasa berzikir kepada Allah, berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamanya itu jalan keluar akhirnya. Mereka tidak terlalu percayakan pada otak dan ototnya, tapi mereka bersandar pada Allah Subhanahu. Wah, luar biasa nih bocah, dikira mesti ada isinya kalimat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lihat kanjeng Nabi Adam. Adam dan Hawa sedang enak-enaknya berumah tangga. Tiba-tiba datang orang ketiga. Orang ketiga itu adalah lawan politiknya yang ingin menjatuhkan dari kehormatannya. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa jatuh dari surga. Hawa jatuhnya di Jeddah. Adam jatuhnya di India. Untung saja Allah Subhanahu wa ta'ala bermurah kepada Adam. Adam mendapatkan WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Saya ingin doain khusus buat anak-anak kita ini, mudah-mudahan anak-anak yang 4 ini sekurang-kurangnya insya Allah mereka menjadi orang-orang soleh, amin. Mereka insya Allah masa tuanya jadi orang semua, amin. Memang boleh jadi, nggak jadi orang. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kiriman WA, wahyu Allah pada kanjeng Nabi Adam. Inilah yang disebut doa sebagaimana dalam Al-Quran. Rabbana ya Rabbana zalamna wa tarhamna. Akhirnya kaki kanjeng Nabi Adam digiring oleh Allah tanpa tulisan alamat lengkap, tanpa seorang pengantar, tanpa Google Maps. Dia sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan sang istri yang sedang menanti seorang diri. Masya Allah, rukun kembali rumah tangganya, bahagia lagi hidupnya, stabil kembali ekonominya karena baca istighfar. Maka siapa yang seret rizkinya, susah ekonomi dan materinya, jangan salahkan siapa-siapa. Koreksi diri, bangunlah menjelang pagi, baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah,
Rabbi zidni wa wafiqni. Bingung dah, ada amal soleh, amalan makbulah. Hebatnya istighfar. Malam ini saya ijazahkan buat panjenengan semua yang ingin dimudahkan rizki, karena yang namanya istighfar itu juga adalah obat dan jimat. Kapan baca istighfarnya, berapa kali, kudu jelas dosisnya. Secara umum orang kalau bikin dosa hendaknya langsung istighfar tobat pada Allah, tapi ada waktu khusus yang membuat istighfar berperan khusus. Kapan? 2 ayat di Quran. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Membaca istighfar itu waktunya saat sahur, qubaila subhi biqalil, beberapa detik, beberapa menit sebelum datang waktu subuh. Ini waktu yang paling tepat baca istighfar. Bangunlah jam 3:30 pagi, mandilah kita, keramas, kemudian tahajud, walaupun 2 dengan 1 rakaat, duduklah baca istighfar. Berapa kali? 70 marratan dalam isyarat Al-Quran, sebanyak sekurang-kurangnya 70 kali. Apa rahasianya? Lihat Al-Quran. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kamu semua, beristighfarlah kamu semua kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Apa rahasianya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah turunkan hujan yang berlimpah berkah. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin, lebar ekonomi kamu, wa banin, cerdas-cerdas dan sehat-sehat anak kamu, wa yaj'al lakum jannatin, kebun-kebun kamu akan subur, wa yaj'al lakum anharo, nelayan pun akan panen, tidak kudu nangkep menterinya. Jaminan Allah. Ekonomi, jalan keluarnya adalah istighfar, tapi memang waktunya berat dan mahal. Jam 4 pagi panjenengan duduk baca istighfar. Alhamdulillah kalau kampung Raden mah yang saya dengar asal jam 4 pagi udah pada bangun baik. Udah ngapain ya? Masya Allah. Ini contoh istighfar, saudara-saudara. Nabi Yunus adalah seorang dai kondang mubalik terkenal, tapi kabur meninggalkan kaumnya, cemplungkan ke lautan, dimakan ikan. Teorinya orang dimakan ikan hancur tubuhnya, hancur keluar menjadi kotoran ikan, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa saudara-saudara? Sebab Nabi Yunus sakti mondrogono matet aji kasekten, punya jimat. Hakikatnya Allah yang kuasa. Apa yang dibacanya? Dia membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni. Ayo ibu-ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni. Ringkas zikirnya, singkat wiridnya, pendek doanya, cukup mengundang pertolongan penciptanya, dijawab oleh Allah. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan segar bugar, sedikit pun tiada ternoda. Mengapa Yunus menjadi sakti? Karena dia membaca tasbih.
Falaula innahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan seandainya Yunus tidak membaca tasbih sampai hari berbangkit dia berada di perut ikan, ikut hancur dengan hancurnya ikan. Tapi karena membaca tasbih, sakti mandraguna keluar tanpa noda. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tasbih ini ampuhnya hanya untuk Yunus saja atau kepada kami semua umat manusia? Teruskan ayatnya, akhir ayat, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Tah jang cek Allah ge, doa teh ampuh untuk semua orang yang beriman, bukan cuma Yunus yang bisa memanfaatkan senjata ini. Siapapun berada di dalam kegelapan hidupnya membaca tasbih Nabi Yunus, dijamin oleh Allah habis gelap terbitlah. Syaratnya apa? Syaratnya iman. Punten, saya mau tanya ini, malam ini ada Pak RT enggak di sini? Ada Pak RT kita? MC kita? Masya Allah. Ini RT berkah, kita doain biar panjang umurnya ya. Tambah rizkinya, tambah istrinya. Walah pura-pura lu girang aja. Gue doain mudah-mudahan Pak RT yang mana saja yang datang malam ini, mudah-mudahan tahun besok diangkat jadi lurah di pedalaman Irian Jaya. Amin. Masya Allah, RT cakep begini dah. Kalau Pak RT kita beriman seperti ini, berarti doa Nabi Yunus bisa diamalkan sama Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke Ragunan, bawa ke kandang macan. Sesampai kandang macan bilang Pak RT, buka. Kata penjaga, ada apa Pak? Lo jangan banyak omong, gua nih RT, merangkap MC. Begitu kandang macan dibuka, seluruh masyarakat kampung Raden bersama-sama memberikan dorongan kepada Pak RT. Setelah disambut oleh 3 harimau, Pak RT membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Pak RT, insyaallah Pak RT habis. Malah macannya bilang alhamdulillah. Ini gabus pucung juga nih romannya. Masya Allah, ini anak soleh-soleh nih. Wah, lebih cakep lagi kalau sendal ono masuk-masukin. Biarin namanya bocah ya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Lihat kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang sangat hebat. Ketika dianggap teroris, ditangkap oleh Namrud, dibakar dalam api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur tubuhnya, jadi debu terbang di tiup angin. Tapi orang kanjeng Nabi Ibrahim mergo apa? Nganggo klambi ontoseno. Kanjeng Nabi Ibrahim pakai baju ontoseno. Ontoseno itu bahasa Arab cuma dijawakan antaso inuna. Engkau ya Allah yang menjaga membentengi kami. Apa yang dibaca kanjeng Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal maula. Ayo kompak, hasbunallah. Hasbunallah ni'mal maula. Ini wirid, ini zikir segitu enaknya sama ibu-ibu diganti. Coba indung indung hujan diudik, anak siapa
mata melirik. No, kompak banget Pak Indun. Bu, lindung apa Bu? Bu, lindung apa? Lindung itu belut, pala lindung berarti kepala. Ngapa lu pengajian bayangin pala lindung? Bu, lindung itu pendek apa panjang? Lindung itu kasar apa licin? Lindung itu di darat apa masuk lubang? Ngajian bayangin panjang licin masuk lubang itu namanya apa? Ah, munafik lo. Udah gitu menghina orang lagi. Aduh. Mandi di kali, tidak sembayang di dalam kubur. Nopo nunung. Ada perempuan mandi di kali, rambutnya tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat, namanya Siti. Sembarangan tuh. Siti Aisyah itu istri Rasulullah. Ibu menghina keluarga Nabi berarti ibu penganut aliran sesat. Ayo hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikanlah jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya, keluarlah Ibrahim telecet-lecet, tececel-cecel, enggak item-item acan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api? Karena membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba muncul Pak RT. Beliau bertanya, kemana nih mobil? Nyemprot Pak RT. Minggir. Kenapa Pak RT? Gua bilang lu minggir. Emang kenapa Pak RT? Ya lu mah kagak tahu. Sebab mobil pemadam kebakaran ini bid'ah dhalalah, tidak pernah ada zaman Rasulullah. Lah kok begitu Pak RT? Lah gua mah tiap hari dengerin radio Roh Jahat gua mah. Menurut pengajian radio Roh Jahat, ketika Nabi Ibrahim dibakar api, dia tengah kobaran api, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kagak semprot pakai mobil. Ini mobil kafir ini. Ya tapi kan saya nggak berani Pak RT, makanya gue bilang lo minggir. Entah siapa yang memberitahu ketika tiba-tiba muncul Bu RT. Dengan cepat dan langkah gontai, kedua tangan suaminya itu pun ia gapai. Lalu berkata seraya berbisik dan berharap, jangan tinggalkan aku seorang diri saya. Dia kipaskan tangan istrinya itu sambil berkata, baru kini ku sadari betapa lemahnya imanmu itu. Tinggalkan aku seorang diri, biarkan aku dengan keyakinanku. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran, dan ia pun belum. Dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang?
10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh masyarakat Kampung Raden berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Hebatnya zikir. Lihat Kanjeng Nabi Zakaria, saudara-saudara. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak. Malah ada pemain hadroh belum kawin udah punya. Ia berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa habli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Tuh, dia berdoa pada Allah. Diijabah oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu. Kami akan beri kamu seorang anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kami buat manusia dengan nama seperti Terus baterai kali ya. Kaget Nabi Zakaria, ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda? Allah jawab, huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu urusan bagiku gampang Zakaria. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna padahal dulu kamu bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa. Nabi Zakaria bertanya, Rabbi ja'alli ayah. Kalau terjemah aslinya, Tuhan buatkan untuk aku tanda-tandanya. Tapi kalau ahli isyarat dia akan terjemahkan lain. Ya Allah, apa wiridnya? Apa tirakatnya? Ini yang saya simpulkan ini. Allah jawab 3. Yen kowe pengen temen duwe anak Zakaria lakonono 3 iki. Lamun sia bener hayang boga budak sok lakukeun ku anjeun 3 ya. Jika kamu benar pengen punya anak, tirakatmu 3. Apa yang 3? Yang pertama, Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Kamu tidak boleh berbicara selama 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat tangan saja. Jangan ngobrol. Yang kedua Zakaria, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. 3 hari 3 malam Zakaria tidak ngobrol tapi banyak zikir, persis dengan ibu-ibu Kampung Raden, kagak zikir banyak. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria, ibu-ibu, 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun mat ren bun ngendog emang bebek. Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun kok bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca
Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun kawinkan sama begitu diamalkan oleh Pak RT selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat ternyata sang nenek hamba Allah yang dimuliakan. Yang pertama, jika kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau kita ingin manis iman, kudu banyak zikir kepada Allah. Silakan pilih zikirnya yang mana, kapan waktunya. Karena zikir ada 2, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran suaranya karena berbunyi. Apa zikir khafi? Zikir khafi tanpa suara tapi ada rasanya. Ada jahar, ada khafi, ayat dahar, ayat. Zikir jahar itu kayak dahar, ada suara piringnya, tapi zikir khafi tanpa suara, hanya yang melakukannya yang merasakannya. Yang kedua, waduh, 1 nih. Jika engkau ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Jika ingin manis iman, cintai baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Kan Nabi manusia sama seperti kita. Ya memang fisiknya kelihatan sama seperti kita. Tapi ada yang mengatakan Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Dia Nabi bagaikan yakut yang berkilau-kilauan, sedangkan kita adalah batu hitam yang terinjak di jalanan. Gak bisa dibandingkan. Dalam hidup ini kita sering menemukan benda-benda yang depannya sama, belakangannya beda, pasti isinya akan berbeda. Kita lihat, ada pisang Ambon, ada pisang kepok. Tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang, walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok. Tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam, walaupun sama-sama. Ada salak cineam, ada salak pondok, tapi salak cineam tidak sama dengan salak, walaupun sama-sama. Ada kampung Raden, ada orang kampung Raden, ada orang hutan, tapi orang kampung Raden tidak sama dengan orang, walaupun sama-sama. Sebab orang kampung Raden rajin sholat, orang hutan kagak pernah. Makanya kalau di kampung Raden ada yang gak sholat tuh namanya orang. Kalau bapak punya bini kagak sholat, tiap malam kelonan sama orang. Hasil kelonan sama orang hutan, anaknya juga anak orang. Besok namanya jangan kampung Raden tapi jadi kampung. Karena semua isinya cuma orang. Yuk kita lihat. Apa keistimewaan Rasulullah di hadapan kita semua? 1. Rasul itu manusia yang paling banyak disebut namanya, lebih banyak dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Paling banyak followernya. Dan manusia paling banyak di-download ucapannya. Paling viral namanya. Sejak kapan? Sejak Kanjeng Nabi Adam melakukan kesalahan di dalam surga, selain membaca Rabbana dzalamna, Nabi Adam berdoa pada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Adam menjawab, ya Rabbi innaka lama khalaqtani nutfatan ra'si wa la maktuban ala qawaibil arsy la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa araftu annaka lam tudhib isman min asma'i khalqika illa la huwa habbul khalqi ilaik. Ya Allah,
Ketika engkau telah selesai menciptakan aku dengan sempurna, kuangkat kepalaku dan kupandang di tiang-tiang pancang aras. Ada satu nama Muhammad bergandengan dengan namamu. Dalam seutai kalimat tiada Tuhan kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, engkau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Shadaqta ya Adam. Innahu la akhirul anbiya, innahu la habul khalqi ilayya, wa innahu la akhirul anbiya min dzurriyyatika, walaulahu ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena untuk dia, aku tidak menciptakan kamu. Sallu ala Muhammad. Adam dan Hawa melakukan kesalahan di dalam surga, membaca istighfar dan tawassul. Setan juga bikin salah, tapi ketika ditegur tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Sebab setan anti istighfar, anti istighfar, anti. Makanya kalau ada ustadz mengharam-haramkan tawassul, itu ustadz murid. Alhamdulillah, keluarga saya di Kampung Raden ini, yang saya dengar dari DKM, termasuk warga yang rajin baca rawi, betul? Sini namanya apa? Rawi ya? Rawi apa maulid apa berjanji? Rawi ya? Masya Allah. Punya orok baca rawi, sunatan baca, kawinan baca, maulid baca, Isra Miraj baca, pindahan rumah ke baca. Karena kita jago, kita kan jago rawi. Subhanallah. Ini paket nih. Satu, Nabi Muhammad itu manusia yang paling banyak disebut namanya. Dua, beliau adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Kenapa? Lihat Al-Barzanji. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyyah wa khassaha al-qaribul mujib bi an takuna umman li Mustafa. Nabi Muhammad itu ibunya saja digambarkan dengan Az-Zuhriyah, Siti Aminah Az-Zuhriyah, kang bangsaning kembang wijaya kusumo. Bunga, kembang. Artinya apa? Kita tahu namanya kembang itu selalu menjadi lambang keindahan. Gadis cantik disebut kembang desa. Bocah lucu kembang buruan. Coba. Ada orang besar meninggal dunia, kita kirimkan karangan bunga. Ada orang selesai bangun gedung tinggi, ucapan selamat dengan karangan bunga. Orang besar datang disambut pakai karangan bunga. Pemuda jatuh cinta serahkan setangkai bunga. Mereka pacaran berjalan-jalan di bukit berbunga. Hati mereka berbunga bunga. Apa pernah ada orang yang jatuh cinta, sayang demi cintaku padamu, ku persembahkan kepadamu setangkai celana kolor? Gak bakal ada. Pasti bunga lambang keindahan. Artinya apa? Ketika Siti Aminah digambarkan dengan bunga, artinya dia lukisan wanita cantik wajahnya, baik akhlaknya. Angel tentang ini. Hese. Kayak apa gambarannya Siti Aminah? Waduh, susah melukiskannya. Sebab satu keterangan menyebutkan ini, bisa dipercaya bisa tidak, namanya satu keterangan. Qila menyebutkan ketika Aminah menikah itu ada 18 orang tiba-tiba mati. Waduh. Mbok yo kowe aja kawin si Aminah ben ora kersa karo aku, ning aku jek iso nyawang-nyawang raimu sing ayu iku Aminah. Yen ning tawang ana lintang cahayu, aku ngenteni tekamu. Aminah plek mati orang Jawa Timur. Datang orang Cianjur, penggemar juga, fans berat. Kahoyong magelis tong nikah heula wios teh kesajeng akang oge pan akang tiasa kana nyawang-nyawang nyalira. Duh eneng teu nyana gelis lir bulan purnama, jadi buah hati ana mideje ka bina-bina.
Muntah emut karena qadar tinang tos anak tes sasar. Aduh neng masing kasobar ngemut ke nasib jeung qadar. Aminah plek mati. Orang Medan butet plek. 18 orang mati gara-gara ditinggal kawin Aminah. Percis Aminah kampung Raden. Begitu kawin ada 18 ekor ayam mati. Itu gak dipaksa. Kayak apa? Cukup ambil lukisan Al-Quran. Kalau kita ingin menggambarkan Aminah, gambarkan dengan istrinya Kanjeng Nabi Musa. Siapa namanya, Bu? Nah, aing mah Sofuro. Ketika Musa kenal dengan seorang perempuan sedang ngantri ngambil air untuk ternaknya, dibantuin sama dia, si perempuan jatuh cinta juga, cuma ngelapor sama bapaknya. Lain ceritanya, Pak, itu ada cowok bantuin kita, badannya kuat lagi be, angkat be jadi karyawan kita. Alah nih jatuh cinta. Memang perempuan yang suci tandanya itu pemalu. Kalau pemalu keluarnya 3. Ini tolong anak-anak muda yang belum kawin dulu lihat ciri ini 3 nih. Udah dibunuh aja. Dah itu mati. Ini mesin hidup ini. Sengaja ya. 1. Jika perempuan itu suci biasanya sedikit bicaranya. Ditanya 1 kata, jawaban 1 kata, tidak lebih dari itu. Makanya Rasul mengatakan ketika engkau melamar seorang wanita, qabuluha simatuha, tanda dia menerima lamaranmu, diem. Jadi kalau diem ditanya, mau. Tapi kata orang Indonesia, yen sira nglamar wong wedok aja ndelok cangkeme, aja ndelok omongan raine, delok maring jempol sikile. Nek nalika kok lamar jempol sikile obah-obah, iku kersa karo awakmu. Ngerti enggak ini? Jika kamu ngelamar seorang wanita, lihat saja jempol kakinya. Kalau waktu dilamar dia gerakin jempol kakinya, itu mau sama kamu. Makanya besok ngelamar, lu ngintip kaki bae udah. Cara mertua mengira kita sopan, bukan sopan ngintip jempol kaki. Tapi anak perempuan zaman sekarang ditanya 1 kata jawabannya kalimat rombongan. Kacau. Yang kedua, wanita yang suci tandanya kalau dicolek disentuh banyak reaksinya. Disentuh sedikit, dicolek sedikit dia akan melemparkan sendalnya di muka laki-laki tadi. Bagaimana dengan perempuan sekarang? Jangankan cuma dicolek sampai dicol. Jangankan cuma dicolek sampai dicol, lu yang begitu. Sering saya katakan perempuan zaman sekarang seperti itu. Masya Allah. Yang ketiga, perempuan yang suci, dia akan menutup auratnya dan hanya ditampakkan kepada orang yang telah halal secara syariat untuknya. Tapi zaman sekarang bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita kadang-kadang lebih murah daripada tempe tahu dan tomat. Mahalan bakso tumpah kita marah-marah, tapi anak kita tertumpah kita tidak pernah marah. Makanya saya tidak punya pilihan. Doa saya sebelum punya anak, pengen ya Allah nanti anak saya kalau tamat SD mereka mondok semua, alhamdulillah pesantren semua, adem di pikiran. Tapi hati-hati pondok zaman sekarang, gedungnya tinggi-tinggi, ruangannya mewah-mewah, tapi nggak diajarin akhlakul karimah, pulang ke rumah nyala-nyalahin kiainya. Bagaimana dengan Sayyid Abdullah? Dia adalah pria yang paling bersih di zamannya. Lukisannya seperti Kanjeng Nabi Musa. Saat Musa diangkat akan menjadi menantunya Nabi Syu'aib. Apa Nabi Syu'aib? Inni uridu an unkihaka idabnatayya hataini ala an ta'jurani sama di hijat wa in alsamta ashran famin indik. Wahai Musa, kamu akan kuangkat jadi menantuku dengan salah seorang perawanku ini, tapi syaratnya kamu kerja 8 tahun angon kambing di sini. Cakep kalau kuat 10 tahun. Mau diangkat jadi menantu tapi kerja dulu 8 tahun.
Masya Allah, Nabi Musa, pemuda Musa 10 tahun tinggal di rumah calon mertua, kambingnya beranak pinak, anak calon istrinya tidak sekalipun diajak berbicara dan pegang-pegang. Bagaimana dengan si Udin? Jika si Udin dipanggil sama Pak RT, Din, kamu mau gua angkat jadi menantu gua, Din, perawan gua ada yang cakep, Din, tapi lu angon kambing dulu 2 tahun ya, Din. Kira-kira yang beranak dulu kambingnya apa anak RT? Masya Allah. Luar biasa. Dari sepasang suami istri seperti inilah, dari suami istri yang bersih antara Said Abdullah dan Siti Aminah, wajar kalau hasil cetakannya itu baginda Nabi besar Muhammad. Sebab apa? Kata orang Jawa yang namanya akhlak tuh enggak jarak melarak tuh enggak jati semi, kacang ora tinggalan jarane. Cek orang Sunda mah teng manuk teng anak meraku kunjungan, uyah mah tara TS kaluhur. Kata orang Jakarta air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, jatuhnya buah takkan jauh dari pohonnya. Akhlak anak bagaimana orang tuanya. Sebab apa? Orang tua adalah guru pertama. Ada peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah kalau gurunya kentut berbunyi, besok muridnya kentut berisi. Siapa yang salah? Ayo, ini penting. Hamba yang dimuliakan. Ini yang kedua, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Kenapa? Memang beliau ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak. Yuk. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wa ya uhailal judi wa. Itu sebabnya pula beliau menyampaikan kepada umatnya, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kamu yang punya anak perawan di rumah, kamu yang punya janda, jika telah datang cowok yang baik agama dan akhlaknya, kawinkan segera dia dengan anak perawanmu. Jangan lihat yang lainnya, jangan bicarakan yang lainnya. Kalau sudah baik agama dan akhlaknya, kawinkan. Sebab jika tidak, dikhawatirkan nanti akan banyak kerusakan di dalam kehidupan ini. Rasul juga pernah berbicara dengan sahabatnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini Masjid Al-Akmal ini, yang paling sempurna. Orang beriman yang paling sempurna imannya, indikatornya adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau bertanya dengan sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian semua siapa manusia yang paling aku cintai di dunia ini, dan kelak hari kiamat yang paling dekat tempatnya di dalam surga dengan aku? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling aku cintai di antara kamu dalam kehidupan ini dan yang kelak paling dekat tempatnya di dalam surga dengan aku
adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ternyata puncak kemuliaan manusia adalah akhlaknya. Benih biji adalah akidahnya. Syariat adalah pohonnya, sedangkan akhlak adalah buahnya. Kita tidak akan bertanya seperti apa benihnya, kita tidak akan bertanya seperti apa pohonnya. Yang kita tanya, buah ini manis, asam atau pahit. Jadilah kita semua buah yang manis-manis, karena sesungguhnya ini yang akan dikonsumsi di tengah kehidupan umat manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lihatlah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemuliaan Rasulullah dalam akhlaknya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Allah yang mengumumkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguh akhlakmu sangat agung. Mengapa akhlak beliau sangat agung? Karena akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Jadi siapa yang ingin melihat seperti apa akhlak Rasulullah dan ingin mencontoh akhlak Rasulullah, usahakan dia membaca Al-Quran setiap saat. Dialah seorang suami teladan, dialah seorang ayah teladan, dialah seorang pengusaha teladan, dia ahli ibadah teladan, dia pula seorang pemimpin teladan. Karena Rasulullah di dalam menghadapi kehidupan ini senantiasa menggunakan Al-Quranul Karim. Hamba Allah yang dimuliakan, saya akan berikan contoh satu saja untuk Rasulullah sebagai seorang pemimpin keluarga. Mengapa beliau menjadi teladan bagi istri-istrinya? Pernah Rasulullah kumpulkan istrinya sekitar 9 orang. Lalu beliau tanya, membaca ayat Allah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'ikun wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, jika kamu semua menghendaki materi dunia dan segala perhiasan dan keindahannya, akan kupuaskan kamu, akan kucumponi karepmu, tapi di saat yang sama aku ceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Kamu pilih istriku dalam keadaan kaya raya tanpa aku di sampingmu, atau aku bersamamu tidak punya apa-apa? Apa jawaban istrinya? Wahai Rasulullah, daripada kami punya dunia seisinya tanpa paduka di samping kami, lebih baik kami tidak punya apa-apa, asal kau perkenankan aku berada di sampingmu. Coba lemparkan pertanyaan ini kepada Bu RT. Jika satu saat Pak RT dalam keadaan sakit keras karena kencing manis, sehingga malam hari senantiasa ingkar nasi, tidak mau makan nasi, tiba-tiba sedang dirawat, dia berkata kepada sang istri, sayang, 2 tahun sudah kau merawat aku dalam keadaan sakit, entah kapan kesembuhannya. Terima kasih ya sayang. Aku teringat aku masih punya simpanan uang di BRI, tidak banyak, cuma kira-kira 2 miliar sayang. Kira-kira sayang nunggu aku sembuh dulu atau ngurus rekening dulu? Apa jawaban Bu RT? Tidak. Sebagai seorang solihah dia akan berkata, sayang, sejak pertama aku jadi istrimu, telah aku persembahkan semua hidupku untuk kebahagiaanmu. Jangan pernah ragu, aku pasti akan berada terus di sampingmu. Tapi ngomong-ngomong, di mana rekeningmu itu? Kenapa sang istri begitu sayang dengan Rasulullah? Karena mimpi kaum wanita tentang pria idaman ada pada Rasulullah. Wanita mana yang tidak jatuh cinta dengan pria yang tampan? Rasul kasyamsi wa kal badr, bagaikan mutiara dan bagaikan bulan purnama. Dia manusia paling tampan di masanya dan zamannya. Wanita mana yang tidak kesengsem dengan pria yang sayang istrinya? Oh, Rasul manusia yang paling sayang dengan istri-istrinya. Kapankah seorang wanita tahu suami itu sayang dengan dirinya? Saat istrinya sudah tua, dalam keadaan jelek, manyun pula mulutnya. Lihat suamimu. Jika dia masih berkata dengan kata sayang, benar dia menyayangimu. Kenapa? Sebab kalau cuma berhadapan dengan perempuan yang cantik, masih muda tersenyum, tidak usah anak muda, tidak usah orang tua, Pak RT juga masih suka ngelihat seperti ini. Tapi saat sudah tua, engkau dalam keadaan marah, mukamu jelek,
lihat sikapnya. Bagaimana Rasulullah? Sampai tua beliau tidak pernah berubah kasih dan sayang pada istrinya. Wa kana idza ghadibat zawjatuhu wada'a yadahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasul itu kalau istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya lalu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni istri kekasihku ini, hilangkan luka hatinya, selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Alangkah indahnya Rasulullah. Dari mana pelajaran ini? Pelajaran dari Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam ketika dia kecewa dengan istrinya karena telah menjual barang kesayangannya, tapi pada akhirnya dia memaafkan kesalahannya karena tahu betapa menderita dan sulitnya menjadi seorang istri. Rasul tidak menampar istrinya walaupun dalam keadaan marah dan dikecewakannya. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Saat istri kita dalam keadaan monyong, marah, mukanya jelek, dia tidak akan tersenyum, tapi dia tunjuk mukanya dan jidatnya. Dia tekan sedikit ke belakang sehingga istrinya hampir geblak. Ketika istrinya menangis, apa kata dia? Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan seduh sedanmu itu. Ketika tangisan semakin keras, sang suami pun mengepretnya mentang-mentang pemain badminton. Dicemisnya istrinya sambil berkata, walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Hamba yang dimuliakan, inilah asyraful anbiya wal mursalin. Lihatlah ketika Nabi Nuh mendoakan dihancurkan kaumnya. Lihatlah ketika Nabi Musa mendoakan dihancurkan kaumnya. Lihatlah ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Tapi Rasulullah dilempari oleh umatnya, robek pakaiannya, tanggal giginya, bercucuran darah badannya. Datanglah Jibril AS untuk memberikan bantuan. Mintalah malaikat gunung untuk menghancurkan mereka. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ma bu'istu la'anan, innama bu'istu da'iyan merahmatan. Aku diutus bukan untuk mencaci maki orang, bukan untuk nyumpahin orang, bukan untuk doain jelek orang. Aku diutus untuk menyeru kebenaran sambil menjadi wujud kasih sayang Tuhan pada mereka. Apa yang meluncur dari mulutnya bukan kutukan, bukan mendoakan jelek, bukan mendoakan hancur. Yang keluar apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bimbing bangsaku karena mereka tidak tahu apa-apa. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni bangsaku karena mereka tidak tahu apa-apa. Lihatlah asyraful anbiya wal mursalin dalam keadaan disakiti pribadinya, dilukai tubuhnya, tapi lisannya tetap manis mendoakan orang lain. Siapa gerangan hari ini yang mengikuti perilakunya? Jangan-jangan kita justru kebalikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita semuanya untuk senantiasa dapat menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi Rasulullah adalah dalam rangka memperbaiki akhlak umat manusia. Siapa yang ingin menjadi pengikut Rasulullah, siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah ilal jannah, sampai di surga, maka mari kita semua menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum dipungkas tadi ada buku Kitab Munajat. Kitab Munajat itu kumpulan doa terbaik seluruh dunia, insyaallah ya. Itu saya tidak banyak bawanya, paling cuma 100 biji. Bagi yang memerlukannya silahkan ambil. Manfaatnya banyak, bisa untuk ruqyah. Jika ada orang yang sakit, disiapkan airnya, baca, nanti diberikan. Kalau ada orang yang diganggu oleh jin, bacakan saja di sampingnya, tidak usah megang, insya Allah jinnya akan keluar. Jika ada istri kesurupan, itu tidak perlu dibaca, pukulkan aja di mukanya, insya Allah dia juga kapok sendiri orang ngamuk. Rumah ada jinnya, siapkan garamnya, airnya dibacakan bareng-bareng, kita taburkan sekeliling atau di pintu rumah kita. Saya tidak banyak bawanya, cuma sedikit. Yang memerlukan silakan langsung di sana. Saya tidak menjual ya, tolong, saya tidak menjual ya, sama sekali saya tidak menjualnya. Yang perlu tinggal ngambil dan bayarnya di situ juga ya.
Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita doakan para guru-guru kita semua, para sesepuh kita semua, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan kita persembahkan suratul Fatihah untuk para perintis, para pendiri dan jamaah Masjid Al-Akmal yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah muliakan di alam kuburnya. Ala hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini mungkin ada teman-teman yang tidak tahu nih, yang hitam-hitam ini, belangkonan ini kebetulan jamaah dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang saya rintis sebagai jamaah tradisional Indonesia yang insya Allah akan bersama-sama dengan yang lain untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini alhamdulillah sudah seluruh Nusantara sudah ada, tapi kami biasa menggunakan baju hitam-hitam. Kenapa? Karena hitam itu yang paling mahal di dunia. Baju paling mahal di dunia itu baju hitam. Bajunya Ka'bah itu paling mahal. Warnanya hitam. Dan batu paling mahal juga black opal Kalimaya, warnanya hitam. Bukan untuk sombong, artinya apa? Kalau hitam itu sebetulnya karena kami jangan sampai kelihatan putih, karena aslinya emang agak putih gitu kan. Supaya tidak sombong, supaya tidak merasa, dan terus berusaha karena sadar kami adalah orang-orang yang banyak dosa, yang ingin terus diputihkan hatinya oleh orang-orang soleh. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.